Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke pengukuran kapasitansi. Jadi masih sama caranya dengan pengukuran induktansi. Dia menggunakan rangkaian jembatan juga. Nah, rangkaian jembatan pertama yang akan kita tinjau adalah rangkaian jembatan De Sauty. Nah, jadi ini adalah salah satu rangkaian jembatan yang digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi. Gambarnya itu dia seperti ini. Jadi di sini ada R1, R2, kemudian di sini ada C1 dan di sini ada CX. Dan di tengah sini ada detektor. Oke, jadi ini salah satunya saja kita variasikan agar tegangan antara titik A dan titik B di sini bernilai 0. Jadi salah satunya saja kita variasikan apakah dia R1 atau R2. Nah, jadi ketika tegangan AB sama dengan 0, nilai-nilai dari R1, R2, dan C1 ini kita masukkan ke persamaan ini. CX-nya R1 kali C1 dibagi dengan R2. Nah, jadi kita variasikan nilai R1-nya sampai tegangan antar AB ini sama dengan 0. Kemudian nilainya kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari nilai CX-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian jembatan sederhana yang bisa digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi suatu kapasitor. Nah, rangkaian selanjutnya adalah rangkaian jembatan scaring. Nah, jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ini kita berikan, nah, jadi ini ada kapasitor variabel. Kemudian di sini ada R1, di sini ada C1. Kemudian di sini ada resistor variabel R2. Di sini ada CX dan ada RX. Kemudian di sini ada C3. Nah, jadi di sini RX bukan resistansi internal dari kapasitansi yang kita ukur. Jadi sebenarnya jembatan scaring ini dia bisa digunakan untuk mendeteksi atau untuk mengukur tiga parameter. Yang pertama itu adalah nilai kapasitansi dari suatu kapasitor. Yang kedua itu dia bisa mengukur rugi-rugi di elektrik. Yang ketiga, dia bisa mengukur faktor daya. Nah, jika misalkan kita gunakan rangkaian ini untuk mengukur kapasitansi, maka RX-nya ini sama dengan 0. Tapi kadangkala itu kita mengukur suatu material yang punya kapasitansi dan punya juga nilai resistansi. Contohnya adalah isolator. Jadi ketika kita mengukur suatu resistansi dari isolator, dia punya nilai kapasitansi. Nah, jadi rangkaian untuk mengukur kapasitansi dan rugi di elektrik dari isolator tersebut itu dia seperti ini. Dan di sini ada detektor ya di tengah sini, di titik A dan titik B. Nilai kapasitansi dari kapasitor yang ada di sini itu kita bisa tinjau dengan persamaan CX sama dengan R1 dikalikan dengan C3 dibagi dengan R2. Nah, jadi kita atur nilai R2-nya dan C1-nya hingga tegangan antara AB ini sama dengan 0. Ketika dia sudah seimbang, maka nilainya kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari nilai CX-nya. Adapun nilai RX-nya, jika kita mengukur suatu material dielektrik yang memiliki nilai kapasitansi dan resistansi, maka nilai RX-nya itu bisa kita dapatkan dengan persamaan RX sama dengan R2 kali C1 dibagi dengan C3. Nah, untuk mencari nilai power factor atau faktor daya dari suatu beban. Nah, ini bebannya ya. Ini bebannya. Power factor itu sama dengan Rx-nya dibagi dengan Zx-nya. Di mana Zx-nya di sini adalah magnitude dari impedansinya ya. Jadi magnitudenya itu sama dengan Rx pangkat 2 ditambah dengan 1/omega C X pangkat 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke rangkaian selanjutnya. Rangkaian selanjutnya itu adalah rangkaian jembatan Wien. Baik, kita gambarkan dulu. Jadi, kira-kira seperti ini. Di sini ada R1 variabel, kemudian ada R2, ada C1, di sini C3, lalu di sini ada R3 yang variabel juga. Kemudian di sini ada R4, detektornya di tengah sini. Nah, sebenarnya rangkaian Wien di sini, rangkaian jembatan Wien itu digunakan untuk mengukur frekuensi. Jadi dia gunakan untuk mengukur suatu frekuensi yang bekerja pada suatu rangkaian. Jadi kalau rangkaian di atas itu kan biasanya ditahu frekuensi sumbernya berapa. Tapi kalau di rangkaian jembatan Wien ini justru fungsinya di sini adalah untuk mengetahui frekuensi dari sumber tegangan yang digunakan. Nah, jadi di sini
belum tentu juga sumber tegangannya. Bisa jadi ini adalah bagian dari rangkaian lain yang menghasilkan suatu tegangan tertentu dan frekuensi tertentu. Nah, jadi pada rangkaian ini, ini sama saja. Nanti kita olahnya itu pakai cara yang sama. Z yang di sini dikalikan dengan Z di sini sama dengan Z di sini. ZR2 dikalikan dengan Z yang ada di sini. Nah, jadi ketika keseimbangan terjadi, perkalian silang antara impedansi yang di sini dan di sini itu sama dengan perkalian antara impedansi yang ada di sini dan impedansi yang ada di sini. Oke, baik, dari relasi tersebut didapatkan R2 per R4 sama dengan R1 per R3 tambah C3 per C1. Nah, ini pada kondisi setimbang ya, di mana tegangan antara titik A dan B di sini sama dengan 0. Nilai-nilainya jika kita masukkan ke sini maka ini akan terpenuhi. Relasi ini akan terpenuhi. Nah, kemudian ini jika kita membandingkan kuantitas realnya ya, karena kita tahu pada awal kita mengerjakan rangkaian jembatan untuk mengukur induktansi. Misalkan ini kita sebut dengan Z1, kemudian ini Z2, lalu ini Z3, dan ini Z4. Z1 kali Z4 sama dengan Z2 kali Z3. Nah, kuantitas ini itu nanti akan berbentuk bilangan kompleks. Kita sebut saja Z kecil 1 sudut theta 1. Di sebelah ini akan menjadi Z kecil 2 sudut theta 2. Nah, dari persamaan ini kita bisa rubah dia ke bentuk rektangularnya. Jadi ini kan bentuk polar. Kita ubah ke bentuk rektangular, maka pasti kita dapatkan di sini nanti nilai realnya. Kemudian kita sebut saja real 1 ditambah dengan bagian imajinernya. Kita sebut saja X ya, X1. Dan di sini juga akan menjadi nilai real yang kedua ditambah dengan bagian imajinernya. Kita sebut saja X2. Nah, kemudian R1 ini pasti sama dengan R2, nilai realnya pasti sama. Dan persamaan nilai real itu menghasilkan persamaan ini. R2 per R4 sama dengan R1 per R3 tambah C3 per C1. Sementara jika kita membandingkan nilai imajinernya, maka kita akan dapatkan relasi omega C3 R1 kali R4 sama dengan R4 dibagi omega kali C1 kali R3. Atau di sini kita bisa dapatkan C3 sama dengan 1 omega kuadrat C1 kali R1 dikalikan dengan R3. Nah, jadi misalkan kapasitor yang akan kita baca itu kita letakkan di sini, maka ini menjadi CX atau CX sama dengan 1 omega kuadrat dikalikan C1 dikali R1 dikalikan dengan R3. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai frekuensinya, dari sini kita bisa uraikan lagi. Kita keluarkan omeganya, jadi omega sama dengan sekian, di mana omega itu sama dengan 2 kali pi kali frekuensi. Dan nilai frekuensinya itu kita bisa dapatkan dengan persamaan 1/2 pi akar C1 C3 kali R1 kali R3. Nah, jadi persamaan ini diuraikan kemudian dapatkan nilai frekuensi yang memiliki relasi seperti ini. Oke, baik. Jadi intinya kesimpulannya bahwa rangkaian jembatan Wien bisa digunakan untuk mendeteksi frekuensi, untuk mengukur frekuensi dari suatu rangkaian. Dan dia juga bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi dari suatu kapasitor. Nah, rangkaian pengukur kapasitansi yang terakhir adalah rangkaian resonansi. Rangkaian jembatan resonansi. Gambarnya dia seperti ini. Jadi di sini ada sumber tegangan dengan frekuensi tertentu. Kemudian di sini ada RB, RA dan RC. Di sini titik A dan titik B-nya. Kemudian di sini ada detektor. Di sini ada LD, CD dan RD. Nah, jadi sebenarnya rangkaian jembatan resonansi ini dia digunakan untuk mengukur frekuensi. Jadi digunakan untuk mengukur frekuensi dan dengan cara yang sama seperti kita lakukan pada jembatan-jembatan sebelumnya. Nah, kita dapatkan relasi RD itu sama dengan RA dikalikan dengan RC dibagi dengan RB. Kemudian kita dapatkan juga relasi omega kuadrat sama dengan 1 LD kali CD. Nah, ini kita dapatkan dari membandingkan nilai real dari persamaan kesetimbangan. Kemudian ini kita dapatkan dengan membandingkan nilai imajiner dari persamaan kesetimbangan kita. Nah, dari sini kita bisa turunkan lagi sehingga nanti kita akan dapatkan frekuensi sama dengan 1/2 pi kali akar LD kali CD. Nah, jadi yang biasa divariasikan di sini adalah nilai RC-nya. Ini kita variasikan sehingga tidak ada tegangan antara titik A dan titik B, atau
terjadi keadaan setimbang pada rangkaian kita. Nah, ini dia ada 1, 2, 3, 4. 4 rangkaian yang bisa digunakan untuk menghitung kapasitansi dari suatu kapasitor. Nah, adapun di sini jika kita ingin menghitung nilai kapasitansinya, maka tinggal kita balik saja rumusnya. CD sama dengan 1/LD kali omega pangkat 2. Jadi, rangkaian pengukuran kapasitansi yang kita punya di sini, itu dia tergantung dari besar frekuensi yang diaplikasikan pada rangkaian jembatan ini. Nah, keuntungan dari rangkaian jembatan resonansi ini, jika dia digunakan untuk mengukur nilai kapasitansi, maka yang divariasikan itu cuma ini saja. Cuma RC-nya saja. LD-nya itu kita buat memiliki nilai yang konstan, RD-nya juga. Nah, ini CD-nya adalah CX-nya. Sehingga kita tinggal memvariasikan saja nilai RC-nya untuk mengetahui nilai CX-nya.